semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nova Amelia Putri, NPM 201111000281, kelas C dari Prodi PGMI Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Herlin Ermisesna MPD. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu sendiri? Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari sebuah proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia maupun perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Lingkungan hidup ini memiliki dua komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Yang biotik meliputi manusia, tumbuhan, dan hewan, sedangkan abiotik yaitu air, tanah, dan udara. Lingkungan dengan kualitas yang baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat. Begitu juga sebaliknya, menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa manfaat dari lingkungan itu sendiri. Yang pertama, sebagai tempat tinggal makhluk hidup, baik hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Yang kedua, media untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang ketiga, sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai tempat interaksi atau bersosialisasi. Selain dari manfaat yang telah saya sebutkan tadi, lingkungan juga memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan ini juga masih sering terjadi di lingkungan kita, yaitu pencemaran lingkungan. Yang kedua, terjadinya banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun satwa liar, serta terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi tersebut tentu saja banyak sekali disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang sangat tidak senonoh. Contohnya bisa kita lihat dari membuang sampah sembarangan, yaitu sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Lalu yang kedua, terbang liar yang dilakukan manusia sehingga hewan tidak memiliki habitat yang seharusnya dan terjadinya kepunahan. Setelah mengetahui dari berbagai permasalahan yang ada di lingkungan, kita juga harus tahu bagaimana cara menanggulangi atau upaya yang akan kita lakukan terhadap lingkungan supaya lingkungan ini tetap terjaga. Lalu bagaimana sih cara melestarikan atau upaya yang dapat kita lakukan agar lingkungan tetap terjaga dan tidak rusak? Cara pertama dan yang paling utama yaitu adanya kesadaran diri dari masing-masing individu supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh tersebut. Contohnya seperti kita dapat membuang sampah pada tempatnya, lalu menanam pohon kembali atau sering kita sebut dengan reboisasi atau penghijauan. Selain dari dua hal tersebut, kita juga dapat melakukan upaya pencegahan dengan melakukan 3R. Apa sih 3R itu? 3R yaitu reduce, recycle, dan reuse. Reduce adalah mengurangi pemakaian barang yang hanya menjadikannya sampah atau tidak bisa digunakan lagi. Contohnya penggunaan botol plastik yang sangat tidak dianjurkan akan bisa diganti dengan botol minum yang bisa dicuci kembali sehingga dapat digunakan terus-menerus. Mengapa begitu? Karena sampah plastik merupakan salah satu sampah yang sangat sulit sekali terurai atau perlu ribuan tahun terlebih dahulu agar dia dapat terurai. Sedangkan recycle atau sering kita sebut dengan daur ulang adalah proses menjadikan barang bekas menjadi barang yang berguna dengan tujuan mengurangi adanya sampah yang berserak. Contohnya dengan berbahan dasarkan kardus bekas, kita dapat membuat berbagai kerajinan seperti membuat kotak sampah, wadah buku, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada reuse. Reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang telah digunakan dengan tujuan yang sama. Contoh dari penggunaan barang reuse ini yaitu yang pertama, kita harus menghindari pemakaian barang-barang yang mengandung plastik. Penggunaan bahan plastik dapat kita ganti dengan hal-hal yang lainnya. Contohnya, jika kita ingin berbelanja di supermarket, kita bisa menggunakan tas yang berbahan dasarkan kain sehingga tidak menimbulkan sampah. Setelah materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki banyak manfaat terhadap manusia, makhluk hidup, ataupun hewan. Juga banyak sekali permasalahan yang sering terjadi serta cara menanggulanginya.
Sebagai manusia yang baik dan bijaksana, sebaiknya kita harus tetap menjaga agar lingkungan tetap baik dan tidak merusaknya. Karena perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.